إنما يعمر مساجد المهتدين. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu karakter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu adalah karakter fisik beliau ataupun karakter akhlak beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bahas sedikit tentang muqaddimahnya. Ya, sebelum nanti kita memasuki daripada poin dari kajian kita tentang materi yaitu karakter fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin terbesar daripada ketika kita mengkaji karakter fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu seperti apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seseorang itu mengetahui bagaimana karakter Nabi secara fisik, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia sebuah kebaikan di dalam hidupnya berupa ar-ru'ya as-salihah, yaitu berupa mimpi yang baik. Karena Nabi sendiri menyatakan lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidaklah tersisa daripada nubuwah. Nubuwah itu sudah terputus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penutup para rasul, maka tidak tersisa daripada nubuwah kecuali al-mubasysyirat, yaitu berita-berita baik, kabar-kabar baik. Dan kabar baik itu para ulama menyebutkan ar-ru'ya as-salihah, yaitu melalui perantara mimpi. Jadi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan di dalam mimpinya dia melihat sesuatu yang justru di dalam mimpi itu ternyata jamaah itu ada takwilnya. Akan tetapi takwil mimpi bukan sembarang orang yang kemudian mampu untuk mentakwilnya. Di situ para ulama meletakkan banyak batasannya, yaitu salah satunya adalah mereka yang paham Al-Quran, yang paham As-Sunnah, dan mengerti akan perihal mimpi. Sehingga ketika dia ngomong tidak ngelantur atas landasan ramalan. Ya, kalau sekarang orang Indonesia itu kebanyakan kalau sudah bertanya masalah mimpi, rata-rata dukun yang jawab. Kalau sudah muncul ketik rek spasi mimpi, nah itu pasti. Kita nggak tahu jawabannya pasti itu tanpa ada landasan dalil. Ya. Sehingga mimpi itu suatu yang istimewa. Sampai Allah itu menyebutkan dalam surat Yusuf. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Dan kisah itu dimulai dengan apa? Dengan mimpi. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wahai bapakku, aku melihat di dalam mimpiku 11 bintang. 1 rembulan, kemudian 1 matahari. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya sujud kepadaku. Dan bapaknya menyampaikan, ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidunaka kaida. Kisahnya bermula dari mimpi. Bahkan nanti Allah tutup kisahnya siapa? Nabi Yusuf itu juga dengan mimpi. Jadi kalau kita nanti sebagai orang yang kemudian mengamati kisah, maka kita akan tahu kisah ini baik atau tidak.
Bahkan Allah menyebutkan ahsanal qasas, kisah yang paling baik. Lihat urutan kisahnya. Allah menyebutkan dengan mimpi pertamanya dan Allah tutup dari mimpi. Ya, karena nanti Yusuf mengatakan, wahai bapakku, inilah takwil mimpiku yang dulu. Qad ja'alahu rabbi haqqa, Allah sudah menjadikan ya, sebuah kebenaran untukku. Takwilnya itu, yaitu siapa? Seluruh keluarganya sujud kepada Nabi Yusuf. Ditutup kisahnya dengan mimpi. Bahkan kebesaran Nabi Yusuf dimulai dari mimpi. Ya. Nanti kita baca kisah belum masuk penjara. Datang kemudian siapa? Ya, 2 orang yang kemudian ya, mereka dicurigai sebagai peracun raja. Yang satu adalah pembuat roti, yang satu adalah yang memberikan air. Ya. Maka nanti ketika salah satu di antaranya keluar dari penjara, lantas melaporkan kejadiannya kepada raja ketika raja melihat di dalam mimpinya sesuatu yang aneh. Bahkan sampai orang-orang mengatakan adghathul ahlam. Ya, mimpi kosong kalau bahasanya, mimpi yang nggak ada takwilnya. Maka mendatangi Yusuf karena ingat dulu ketika di penjara aku bermimpi melihat sesuatu, aku tanyakan kepada orang itu dan dia tahu. Dan dari situlah akhirnya Yusuf dikenal oleh banyak kalangan. Kemudian dari situ bermula kebesaran Nabi Yusuf. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimpi sesuatu yang istimewa. Sehingga di dalam mimpi kita itu banyak sekali nanti ada takwilnya. Yang kita terkadang tidak tahu takwilnya apa, kecuali orang-orang yang betul memahami secara secara mendalam tentang takwil mimpi. Ya. Itu kalau mimpinya adalah ru'ya as-shadiqah. Ada nanti di dalam mimpi seseorang yang mana mimpinya hanya sebatas hadisun nafs. Sebatas apa? Apa itu istilahnya? Percakapan diri. Kalau kita katakan ungkapan jiwa, ungkapan jiwa seseorang. Jadi ketika dia dalam siang harinya dia menginginkan untuk makan bakso, nggak keturutan, sampai terbawa dalam mimpi, lah itu namanya ungkapan jiwa. Itu nggak ada takwilnya. Ya, pingin dia kemudian jadi pemimpin, ya. Lantas dalam mimpinya betul dia jadi pemimpin, itu nggak ada maknanya. Karena itu hanya sebatas ungkapan jiwa. Kemudian ada yang mimpi datangnya dari setan. Kemudian kita melihat sesuatu yang mengerikan, sosok yang mengerikan di dalam mimpi kita, maka sunnahnya ketika bangun, ya, kita meludah ke arah kiri. Kemudian ketika ingin melanjutkan tidurnya, berwudu, ya, dan ketika akan tidur, sunnahnya itu adalah membaca doa-doa yang itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, membaca ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang mimpi. Maksudnya apa? Nanti ketika seseorang diberikan keistimewaan dalam hidupnya, diberikan kebaikan, yaitu ketika dia tidur kemudian bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mimpi bertemu dengan Rasul itu akan dikatakan dusta ataupun tidaknya ketika seseorang itu mengetahui seperti apa itu Rasulullah. Maksudnya bukan dusta, tapi benar atau tidaknya dia bertemu dengan Rasul. Karena Rasul menyampaikan, man ro'ani fil manam, faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai diriku. Tidak mampu menyerupai diri Nabi dalam bentuk fisiknya. Tapi kalau mengaku-ngaku sebagai Nabi, kira-kira mampu nggak? Gak usah dalam mimpi, dalam dunia nyata aja kita ada ya enggak? Orang ngaku-ngaku Nabi ada nggak kira-kira? Ada. Ya. Dalam dunia nyata aja ada yang ngaku-ngaku menjadi Nabi. Ya. Apalagi di dalam mimpi. Kalau kita tak kenal Rasulullah, tidak tahu seperti apa fisiknya, maka kita khawatir yang datang dalam mimpi kita itu bukan Rasulullah. Hanya seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah. Sehingga kalau orang itu mengaku-ngaku bertemu Rasul di dalam mimpinya, dan ini bahaya. Ketika dia menyampaikan, tadi malam Rasul menyampaikan kepada saya sebuah petuah, sebuah arahan, sebuah wasiat untuk mengerjakan ini, dan ini.
Sehingga sesuatu itu ketika disandarkan kepada Rasulullah, maka dikhawatirkan orang-orang mengikutinya. Padahal bisa jadi apa yang dia kerjakan adalah sesuatu perkara yang menyimpang dari agama. Perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat dan lain sebagainya. Sehingga menjadi rujukan banyak orang, dan itu yang dikhawatirkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya bahwa kita mempelajari fisik daripada Rasulullah SAW, nanti kita akan temukan bahwa Rasul itu memiliki fisik yang paling sempurna. Adalah semua manusia itu Allah jadikan fisiknya paling sempurna di antara makhluk yang lain. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akan tetapi Rasul ini memiliki fisik yang paling sempurna, yang paling indah. Sampai kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, ketika ada orang yang melihat Rasul di dalam mimpinya, siflana man taro. Sebutkan sifat-sifat orang yang Anda lihat di dalam mimpimu. Seperti apa orangnya? Disebutkan semuanya. Maka Ibnu Abbas menyampaikan, idza ra'aitahu fil yaqdhah ma tastati an tan'at fawqa hadza. Kalau seandainya engkau melihatnya dalam kondisi sadar, bertemu denganmu bukan di dalam mimpimu, kau melihat langsung dengan kedua mata kepalamu, maka engkau akan dapati orang yang engkau lihat yaitu Rasulullah tidak akan mampu untuk engkau sifati lebih daripada yang engkau katakan sekarang. Kau tidak akan mampu berkata-kata. Saking indahnya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah jadikan memiliki karakter fisik yang indah? Para ulama menyebutkan, karena ketika nanti ada orang yang dia berdusta, yang dia kemudian tidak mengikuti Nabi, tidak mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka murni dia tidak mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kebenaran yang beliau bawa, bukan karena bentuk fisiknya. Jadi ada orang yang menolak kebenaran. Karena apa? Orang yang dilihat tuh wajahnya kurang meyakinkan, tidak menarik. Jadi kalau sudah ngelihat orangnya nggak menarik, sudahlah, nggak mau saya dengarkan dia. Sehingga dia menolak kebenaran itu. Maka Nabi Allah berikan yang seperti itu. Kenapa? Agar orang-orang yang menolak kebenaran itu murni. Menolak kebenarannya karena apa? Karena dia benci terhadap syariat itu. Kalau secara fisik semua orang mengakui bahwa Nabi itu memiliki postur yang indah. Bahkan kedudukan Nabi memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau kita baca kisah Heraklius, ketika bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad SAW, ketika Heraklius mendengar kabar ada orang yang mengaku Nabi, maka Heraklius bertanya apa? Apakah orang yang mengaku Nabi itu memiliki nasab yang tinggi di antara kalian? Abu Sufyan mengatakan iya. Maka belum menyampaikan, Heraklius menyampaikan, sungguh tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah kecuali memiliki nasab yang mulia. Kedudukannya mulia. Jadi semua kemuliaan itu ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk di kajian kita. Hadis yang pertama. Jadi nanti pokok bahasan kita nanti kita akan membicarakan tentang karakter fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ditulis di sini oleh Imam At-Tirmidzi adalah hadis dan bersanad hadis itu. Jadi nanti kalau semuanya hadis, insya Allah nanti kita akan bacakan syarahnya. Hadis yang pertama, qala al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saur At-Tirmidzi, haddatsana Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id an Malik bin Anas, ini Malik, Imam Malik, an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Rabi'atul Ra'yi gurunya Imam Malik, an Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik, bukan siapa? Yaitu bukan bapaknya Malik bin Anas, itu ya. Enggak ada silsilah antara Malik bin Anas dengan Anas bin Malik. Annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya beliau mendengar Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir
wala bil abyadil amhaq, wala bil adami, wala bil ja'dil qatat, wala bis sabti. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanatan fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Kita baca satu persatu syarahnya langsung ya. Nanti kalau artinya silakan dibaca di sini, nampak ya? Artinya dibaca nggak kira-kira? Saya baca. Bahwasanya postur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak gelap. Rambut beliau tidaklah keriting dan tidak lurus tergerai. Allah mengutus beliau sebagai Rasul ketika memasuki usia ke-40. Beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika dalam usianya yang ke-60, sementara uban di rambut dan janggut beliau tidaklah mencapai 20 helai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Muslim, Malik, dan Ahmad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir. Ini menandakan bahwa rawi dalam hal ini ingin memberikan sifat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tinggi postur beliau. Wa annahu rab'atun, maka postur tingginya Nabi itu sedang di antara yang tinggi dan yang pendek. Jadi beliau tidaklah terlalu tinggi, tidaklah pula terlalu pendek. Ai mutawassitun bainat tawilil ba'in al-mufrid fit tul wa bainal qasiril ladzi istama'a jismuhu qisaran. Wa kana ila tuli aqrab. Akan tetapi postur tingginya Nabi yang sedang di antara pendek dan tinggi itu tadi, maka beliau itu lebih mendekati kepada postur yang tinggi. Jadi sedangnya itu lebih mendekati kepada postur yang tinggi. Hal ini sebagaimana banyak hadis yang meriwayatkan akan postur tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Anas meriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in, yang mana tingginya itu tidak tinggi banget. Jadi Rasul itu tinggi tapi tidak tinggi banget. Ya. Kalau ibarat kita itu posturnya itu sedangan. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara para sahabat itu postur yang paling tinggi itu dua sahabat, yang mana ketika mereka itu sholat dalam satu shaf, maka semuanya rata-rata tingginya hampir mirip. Yang nampak kontras tinggi banget itu adalah Khalid bin Walid dengan Umar bin Khattab. Jadi postur tingginya sahabat yang tinggi itu adalah Umar dengan siapa? Khalid. Sehingga postur tingginya Rasulullah SAW yang dilihat oleh para sahabat itu tidak terlalu tinggi, tidak pula pendek, jadi sedengan, tapi lebih mendekati ke postur yang tinggi. Kemudian setelah kita membicarakan masalah tinggi, setelah beliau membicarakan tentang masalah tinggi posturnya, maka beliau menyampaikan wala bil abyadil ahmak wala bil adami bayanun lil laun, yaitu menjelaskan akan warna kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqal abyadu amhak, yaitu warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah putih. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya itu tidak putih khalis, tidak murni putih. Jadi kalau kulitnya putih banget, maka itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di banyak riwayat nanti disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kulitnya putih bercampur dengan warna kemerahan.
Jadi putih kemerah-merahan. Itu warna kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di sini disebutkan yang seperti ini? Maka nanti ketika seseorang melihat di dalam mimpinya, ada orang yang mengaku menjadi nabi sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kok tinggi banget, maka itu bukan Rasul. Kemudian yang mengaku kemudian itu pendek orangnya, berarti bukan Rasulullah. Lantas ada yang mengaku kok bentuk dan warna kulitnya, mohon maaf, itu warnanya hitam misalkan, itu Rasul bukan? Kalau sawo matang, nah itu mungkin orang yang sering kita lihat, orang Indonesia itu bukan Rasul. Karena Rasulullah kulitnya itu putih kemerah-merahan. Wala bil adami, dan beliau kulitnya tidak pula berwarna kecoklat-coklatan. Wala bil ja'dil qatat wala bis sabati. Setelah membicarakan tentang warna kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menyampaikan wala bil ja'dil qatat wala bis sabati, bayanun li sifati sya'rihi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjelaskan akan bentuk daripada rambut Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa itu rambutnya? Wa annahu wasatun laisa bil ja'dil qatat wa huwa syadidut tathanni wal ju'udatil mutadakhil ba'duhu fi ba'd. Yang mana rambut Rasulullah itu bukan ja'dil qatat, yaitu bergelombang yang sangat, yang antara rambut yang satu dengan rambut yang lain saling bertemu. Itu namanya apa? Keribu apa keriting ya? Maka bentuk rambut Rasulullah tidak seperti itu. Wala bisabati wa huwa sya'rul mustarsil. Wa innama huwa wasatun baina dzalik, yaitu rambut yang tergerai lurus. Maka rambut Rasulullah tidak seperti itu, akan tetapi antara yang keriting dan yang lurus. Di tengah-tengah itu. Rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Ay annahu sallallahu alaihi wasallam nubbi'a indama atamma minal umur arba'ina sanah. Itu Rasulullah diutus menjadi Rasul di dalam umurnya ketika umurnya 40 tahun. Maka hal ini menjadi patokan. Nabi itu diutus di dalam umur berapa? Kalau umurnya berapa? 40 tahun. Jadi kalau ada orang yang kemudian datang di dalam mimpi seseorang, mengaku menjadi seorang nabi, sebagai seorang rasul, lantas dia masih muda banget, kisaran umurnya 20 tahun, berarti itu bukan nabi. Walaupun mungkin rambutnya sama, tapi kalau kita lihat kok umurnya muda banget, berarti itu bukan siapa? Bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul diutus menjadi nabi, umurnya berapa? Nah, kira-kira orang umur 40 tahun itu bisa nampak dari bentuk fisiknya. Kisaran 40 tahun itu bisa dilihat, oh umurnya sekitar segini. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun. Ba'dal bi'tsah, itu dihitung setelah Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul. Jadi tinggal beliau di Makkah selama berapa tahun? 10 tahun dalam riwayat ini. Wa qad jaa'a fi ba'dir riwayat 13 sanah. Yaitu di dalam riwayat yang lain bahwa beliau itu tinggal di Makkah selama 13 tahun. Ini kok 10 tahun? Di riwayat yang lain kok 13 tahun? Yang betul yang mana? Maka di sini beliau menyampaikan di dalam syarahnya, yang disebutkan 10 tahun itu bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwa rawi ini menghitung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah selama 10 tahun itu tanpa adanya dakwah sirriyah.
Jadi dakwah syariah Nabi itu berapa tahun lamanya? Yaitu 3 tahun. Ini kan 13 tahun totalnya. 3 tahun kemudian beliau dakwah syariah secara diam-diam. Setelah itu turun surat Al-Mudaththir, Qum fa'anzir, ya, yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, dan itu selama 10 tahun. Maka kalau digabung 13 tahun totalnya. Maka rawi di sini menyebutkan ya, perjalanan Nabi semenjak apa? Dakwah terang-terangan, dan tidak menyebutkan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, bahwa rawi di sini ilghaul kasr, menghilangkan pecahan-pecahan, ya, yaitu menggenapkan. Biasanya kalau orang-orang ditanya, Mas umurnya berapa? 60. Padahal 6 berapa? Ya, kalau ditanya misalkan lahirnya, Mas lahirnya tahun berapa? Tahun 80. Tahun 80-an lah Mas. Ada ketika diteliti, dia lahirnya tahun 83. Gitu kan? Digenapkan. Ada kemungkinan yang seperti itu. Wabil Madinah asyra sinin, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sanah. Dan kemudian beliau wafat ketika dalam usianya yang ke-60 tahun. Sama. Ini di sini ada kemungkinan bahwa rawi ilghaul kasr, yaitu menggenapkan bilangannya 60 tahun. Padahal 63 tahun melalui riwayat yang sahih pula. Ini sama-sama sahihnya. Melalui riwayat yang lain. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan di rambut beliau, di ra'sihi, di kepala beliau, dan tidak pula di janggutnya. Ya, kalau di kepala berarti rambutnya. Tidak ada uban kecuali jumlahnya 20 helai. Jadi dalam rambut beliau Rasulullah, kemudian janggutnya, ubannya jumlahnya berapa? Tidak lebih dari 20 helai. Jadi sampai belum meninggal dunia seperti itu, tidak lebih dari 20 helai. Ada ubannya belum? Ada. Tapi tidak lebih dari 20. Bagaimana mungkin kok para sahabat teliti seperti itu? Jadi bapak-bapak kira-kira kalau ketemu sama saudaranya, sampai teliti nggak menghitung jumlah ubannya? Teliti nggak kira-kira? Nggak teliti kita. Kenapa? Kita nggak ngefan dia. Coba kalau ditanya, ini anak-anak muda, gaya bentuk rambutnya CR7 seperti ini tahun berapa? Mungkin tahu dia. Ketika kapan? Ketika di mana dia? Ketika main di klub bola ini, tahu dia. Jumlahnya berapa? Tahu semuanya. Kenapa tahu? Nah, idolanya itu. Kenapa kita melihat seorang itu biasa-biasa saja? Karena menurut kita dia bukan idola kita. Kalau seseorang mengidolakan Nabi, pasti semua gerak-geriknya, apa yang ada di dalam tubuh Nabi itu diteliti dan dilihat secara teliti. Oh seperti ini, seperti ini. Bahkan nanti sampai Anas bin Malik, bagaimana beliau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Anas bin Malik mengikuti Rasulullah? Sampai bagaimana Rasul itu keluar dari rumahnya. Caranya seperti apa? Pergi ke masjid, lewat mana? Cara duduknya di mana? Itu sampai diikuti oleh Anas bin Malik. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, teman-temannya, kenapa engkau duduk di tempat ini? Karena dulu saya melihat bahwa Rasulullah duduk di tempat ini. Kenapa Anda ketika berangkat ke masjid melewati tempat ini? Karena dulu saya melihat Rasulullah itu ketika berangkat ke masjid lewatnya jalan ini. Kenapa bisa seperti itu dan teliti seperti itu? Karena Rasul adalah idolanya. Karena Rasul adalah orang yang dicintainya. Maka bukan hal aneh lagi. Kalau kita membaca riwayat sampai para sahabat menyebutkan rambut ubannya itu nggak lebih dari 20 helai. Ntar nanti mungkin bisa diteliti secara kesehatan. Ya.
Apakah ada hubungan rambut uban itu dengan apa? Kesehatan. Saya nggak tahu di sini. Silakan Anda yang mencari tahu sendiri, gitu ya. Kemudian hadis yang kedua. Saya langsung baca matanya atau sanadnya juga sekalian. Masalahnya kita tuh nggak telaten baca sanad, ya kan? Padahal kalau tidak ada sanad, maka riwayat itu tidak bisa diterima. Riwayat yang kedua, haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri qol, haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaidin an Anas bin Malik, dari orang yang sama yaitu Anas bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawil wala bil qasir hasanal jism wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmarul laun idza masya yatakaffa'u. Ini hadisnya menguatkan hadis yang pertama tadi, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperawakan sedang beliau. Tidaklah tinggi dan tidak pula pendek. Hasanal jismi. Tubuh beliau indah. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabatin. Dan pula rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keriting dan tidak pula lurus tergerai. Asmarul laun. Warna kulit beliau berwarna coklat. Nanti kita bahas maksudnya apa. Idza masya yatakaffa'u. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka tubuh beliau bergoyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang pertama tadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kulit yang kulitnya itu wala bil abyadil amhaq, yaitu tidaklah putih yang murni putihnya. Berarti kalau tidak putih murni berarti kulitnya seperti apa? Sedangkan di sini disebutkan bahwa kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmarul laun. Asmar itu warnanya coklat. Jadi kalau coklat itu seperti orang Indonesia, kulitnya apa? Coklat. Sawo matang gitu ya. Namanya sawo matang, betul. Berarti kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul yang mana? Apakah berwarna coklat ataukah kulit beliau berwarna tidak pola putih sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu berwarna putih bercampur dengan warna merah? Maka di dalam syarahnya kita akan mendapati yang dimaksud asmarul laun, para ulama menyebutkan ala adami thubuti hadhihi lafdhah, bahwa kalimat ini tidaklah subut, tidaklah benar adanya. Faqad tafarrada biha Humaid an Anas, karena riwayat ini hanya diriwayatkan oleh siapa? Humaid an Anas, dari jalur Anas. Sedangkan di riwayat-riwayat yang lain bahwasanya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna azharul laun, badal min asmaril laun. Sebagaimana kita sebutkan tadi, putih berwarna kemerah-merahan. Dan ada pula di antara ahlul ilmi yang menyebutkan yang dimaksud oleh warna asmar di sini, warna coklat di sini, yang dimaksud oleh ahlul ilmi apa? Al-humrah al-khafifah alladhi ushriba biha bayaduhu sallallahu alaihi wasallam fakana bayadun musyraban bi syai'in minal humrah. Yang dimaksud coklat di sini itu karena kemerah-merahan yang sedikit yang bercampur dengan warna kulit Rasulullah yang putih itu. Sehingga mungkin orang melihatnya ada sedikit kecoklat-coklatan. Jadi intinya warna kulit beliau itu putih berwarna bercampur dengan warna merah. Idza masya yatakaffa'u,
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, maka tubuh beliau bergoyang. Pernah melihat orang berjalannya bergoyang? Seperti apa kira-kira? Kalau dalam riwayat yang nanti akan kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Ali, bahwasanya Rasulullah itu ketika berjalan ka'annamayan hatu min sobabin, sebagaimana seseorang menuruni tempat yang landai. Kalau orang turun ke tempat yang landai, kira-kira bergoyang nggak tubuhnya? Orang jalan dari tempat tinggi, ya, kemudian jalannya menurun, gitu ya. Kira-kira tubuhnya bergoyang atau tidak? Bergoyangkah? Ya. Dan seperti itulah Rasulullah Muhammad SAW yang dilihat oleh banyak para sahabat. Seakan-akan tanah itu dihamparkan, bumi dihamparkan di depan Rasulullah SAW. Bahkan bumi yang tinggi sekalipun, yang menaiki bukit sekalipun, itu dihamparkan di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga Umar ketika melihat Rasul itu seakan-akan berjalan menuruni bukit, bukan menaiki bukit. Kalau Umar ingin berjalan kemudian apa? Mengikuti jalannya Rasul, ngimbangi jalannya Rasul, maka Umar tuh nggak bisa. Padahal Umar itu terkenal apa? Idza takallama asma. Kalau ngomongnya kedengeran. Mungkin nggak usah pakai mic. Ngomongnya Umar tuh sampai belakang sana mungkin kedengeran. Wa idza masya asyra. Kalau jalannya Umar tuh cepat. Langkah kakinya itu cepat, itu baru lagi. Para ulama salaf itu ketika mensifati Umar seperti itu. Wa idza daraba auja. Kalau Umar mukul, maka pukulannya Umar itu menyakitkan. Pernah dengar kisah bagaimana Umar ketika baru masuk Islam, kemudian beliau nantang orang yang ada di pasar. Sampai dikisahkan sampai beliau itu menantang para muda di pasar dari awal waktu duha sampai menjelang maghrib. Itu nggak ada yang bisa ngalahin Umar. Ini apa itu? Seperti apa kira-kira itu kuatnya Umar? Jalannya cepat beliau, tapi jalan cepatnya Umar itu ketika melihat Rasulullah SAW nggak bisa ngimbangi. Karena apa? Bumi dihamparkan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Seakan-akan belum menuruni ya, dari tempat yang tinggi, kemudian turun ke tempat yang rendah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga. Haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'atul Barra bin Azib yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini 'azimal jummati ila syahmati udunayhi al-yusra azimal jummati ila syahmatil udunayhi alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ini kayaknya ada tambahan, salah saya nulisnya di sini. Ini enggak ada tambahan yusra, ini salah. Yusra ini salah. Atau mungkin yang di buku itu ada yang bawa buku yang terjemahan Indonesia itu? Ada yusranya enggak? Ada yusronya, hadis yang ketiga. Udunayhil yusro, ada nggak? Salah nulis nih kayaknya. Nggak ada kan? Berarti ini murni salah nulis di sini. Yang yusro ini salah nulis. Artinya bahwasanya postur tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang. Bagian dada beliau, nah ini salah juga nih. Bagian kedua pundaknya lebar. Rambut beliau lebat, ujungnya menyentuh daun telinga bagian bawah. Beliau memiliki baju berwarna merah. Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih tampan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kalimat yang pertama yaitu rajulan marbu'an sudah kita bahas. Yaitu tidaklah terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Ba'ida ma bainal mankibain. Ba'id itu bahwa antara pundak Rasulullah yang satu dengan yang lain itu lebar. Tidak terlalu apa? Nah, kalau kita katakan postur tubuh itu tidak seperti ini ya. Mungkin ada orang yang posturnya seperti ini. Jarak antara pundak yang satu dengan pundak yang lain itu berdekatan. Tapi pundaknya Rasul dengan pundak yang satu, antara pundak yang satu dengan yang lainnya itu agak berjauhan. Itu pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian azimal jummati ila syahmati udhunaihi. Rambut bihasbi tulihi lahu salasatu sifat. Lahu salasu sifat, yang mana rambut itu dilihat dari panjangnya itu ada 3 sifatnya, ada 3 bentuknya. Dan ini nanti ketiga-tiganya ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana panjang bentuk rambutnya Rasulullah itu seperti apa? Yang pertama adalah al-wafrah. Ma nazala ila syahmatil udhun, yaitu al-wafrah yang mana rambutnya tergerai sampai syahmatul udhun, daun telinga bagian bawah. Itu wafrah. Kemudian limmah. Yang pertama wafrah, yang kedua adalah limmah. Maka limmah adalah rambut yang melebihi daun telinga bagian bawah. Itu limmah. Sedangkan jummah adalah rambut yang menyentuh pundak. Itu jummah. Dan ketiga-tiganya itu ada di sifat rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Rasul dilihat oleh para sahabat, rambutnya sampai daun telinga. Ada yang dilihat oleh para sahabat melebihi daun telinga, ada yang sampai menyentuh pundaknya. Di jam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan lanjutkan materi kita pada Isya insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya muyassirul asir, yassiril asir fa inna taysirul asir alaika yasir, wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang tadi sudah kita kaji, yaitu kita membahas tentang bentuk rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya bentuk rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada al-wafrah. Wafrah itu yaitu yang diriwayatkan oleh para rawi, ada al-wafrah, ada al-limah, ada al-jummah. Al-wafrah maknanya mana zalla syahmatil udhun, yang mana rambutnya panjangnya sampai menyentuh daun telinga. Daun telinga bagian bawah yang biasa digunakan oleh wanita untuk apa? Untuk menaruh anting-antingnya. Yaitu al-wafrah, makna yang pertama. Bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua yaitu al-limmah. Makna al-limmah adalah ma jawaza syahmatal udhun. Itu panjang rambutnya melebihi daun telinga bagian bawah. Kemudian yang terakhir adalah al-jummah. Jummah itu ma darabal mankibaini, yang mana panjang rambutnya hingga menyentuh pundaknya. Sehingga di dalam riwayat ini kita dapati bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam azimal jummah ila syahmatil udhunaihi. Di sini rawi menyampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut yang lebat, yang melebihi
daun telinga beliau bagian bawah hingga menyentuh mana? Mangkib. Itu menyentuh pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi hullatu hamra. Ya, hullatul hamra, al-hullatu la tutlaqu 'ala al-libas illa idza kana mukawwanan min qit'ataini mithlul izari war rida. Dikatakan hullah yaitu bentuk baju yang terdiri dari dua potong, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Jadi dikatakan hullah itu yaitu bentuk baju bagian atas dan bagian bawah. Jadi kalau kita dapati bahwa misalnya Rasulullah SAW dalam berpakaian beliau menggunakan jubah itu ya, dari atas langsung sampai bawah. Maka ketika yang dilihat oleh para sahabat di sini, oleh rawi salah satunya di sini Barra bin Azib, yaitu mengenakan hullatu hamra, berarti baju beliau ada berapa potong? Ada dua. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang mana antara baju yang satu dengan bagian yang lainnya itu saling menutupi. Sebagaimana baju yang biasanya kita pakai. Orang memakai sarung kemudian memakai atasan, memakai baju koko dan sebagainya. Dan itulah baju yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baju yang dipakai oleh beliau berwarna merah. Dalam hal ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki ya, dia dilarang untuk mengenakan baju berwarna merah yang itu khalis, merah murni, tanpa tercampur dengan warna yang lain. Maka hullatu hamra di sini ya, itu ada beberapa kemungkinan yang disampaikan oleh para ulama bahwa merah di sini bukan merah murni, tapi merah yang bercampur dengan warna yang lain. Kalau merah bercampur dengan warna hitam namanya merah apa? Merah tua. Kalau merah bercampur dengan putih, merah muda gitu ya. Pokoknya bukan merah murni. Itulah baju yang dikenakan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kalau merah murni ini baju partai itu ya. Jadi baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri dari dua potong. Dan warna yang dikenakan oleh Rasul ketika itu warnanya merah, dan merahnya bukanlah merah murni. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Sampai Barra bin Azib mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum menyampaikan syai'an. Syai'an itu maknanya umum, apa saja. Karena kalimatnya bukan insanan, ma ra'aitu insanan, tidaklah aku melihat manusia yang lebih indah daripada Rasulullah. Kalimatnya bukan itu. Tapi kalimatnya syai'an. Berarti bisa apa saja. Yang sekarang ini kita lihat itu indah. Misalkan rembulan itu indah. Pemandangan itu indah. Dan lain sebagainya yang di mata kita itu indah. Maka Barra bin Azib juga pernah melihat keindahan-keindahan yang seperti itu. Akan tetapi ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan ma ra'aitu syai'an. Aku tidaklah mendapati ataupun melihat sesuatu. Qattu ahsana minhu. Yang itu lebih indah daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang indah di mata beliau itu ketika dihadapkan dengan Rasulullah, maka yang indah itu tidaklah ada artinya. Karena apa? Rasul lebih indah. Sampai seperti itu. Bagaimana para sahabat mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena memang betul Allah memberikan kelebihan di bentuk fisik beliau. Kemudian hadis yang keempat, ini hadisnya ada 14. Sekitar 14, yaitu karakter fisik Rasulullah SAW. Saya nggak tahu, selesai atau tidak setengah 9 ya. Kita bahas agak pilih beberapa hadis. Ya, nanti yang hadisnya dhaif, ya, para ulama menyebutkan dhaif, mungkin nggak kita baca. Dan itu panjang-panjang yang dhaif yang di sini ini. Dan yang selanjutnya hadis yang keempat.
Dari Barra bin Azib pula beliau menyampaikan, "Ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'id ma bainal mankibain lam yakun bil qasiri wala bil tawil." Yang maknanya, saya belum pernah melihat seseorang yang ujung rambutnya menyentuh ujung bawah telinganya serta mengenakan baju berwarna merah yang lebih gagah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut beliau sepundak, yaitu menyentuh apa? Mangkib, menyentuh pundaknya. Tubuh di antara kedua bahunya lebar, jadi jarak antara bahu yang satu dengan bahu yang lain itu lebar. Lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Sedangkan postur tinggi tubuh beliau tidaklah terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah. Sama sebagaimana hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang kelima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tawil wala bil qasir. Jadi sudah kita bahas, Anas bin Malik menyebutkan Rasul tidaklah terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah. Kemudian dari Barra bin Azib juga sama. Kemudian yang selanjutnya dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti rata-rata para sahabat yang melihat Rasul itu pasti mereka mensifati Rasul postur tubuhnya itu tidak terlalu apa? Tinggi dan tidak terlalu rendah. Syasnul kaffaini wal qadamaini. Dakhmur ra'si, dakhmul karadis, tawilul masrubah. Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah sallallahu alaihi wasallam. Syasnul kaffaini wal qadamaini maknanya bahwa telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telapak kaki beliau itu tebal. Maksud tebal di sini bukan berarti kasar tangannya. Sampai para sahabat, terutama Anas bin Malik yang sering bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah kemudian menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian merasakan bagaimana tangannya sampai belum mengatakan, tidaklah aku menyentuh tangan Rasulullah itu kecuali tangannya lebih halus daripada sutra. Jadi tangan Rasulullah itu apa? Halus. Tapi belum di sini, ya, Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa telapak tangan Rasul dan telapak kakinya itu tebal. Berarti tebal di sini tidak menutup kemungkinan bahwa telapak tangannya juga apa? Lembut. Kemudian yang selanjutnya, dakhmur ra'si. Dakhmur ra'si itu maknanya kepala beliau itu apa? Besar, dakhm. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kepalanya kecil, nah Rasul tidak seperti itu. Tubuhnya besar tapi kepalanya apa? Kecil. Maka kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar. Dakhmur ra'si wa dahmul karadis. Karadis itu adalah persendian. Bisa bermakna antara persendian ini, kemudian lutut. Pokoknya bertemunya antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Itu dahm. Persendian beliau itu kokoh, kuat. Jadi kalau orang melihat orang itu posturnya kuat, lah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilul masrubah. Masrubah itu bermakna bahwasanya Rasul memiliki rambut di badannya, di dada beliau. Itu rambut halus hingga menyentuh pusarnya. Panjangnya sampai menyentuh mana? Menyentuh pusar. Dari dada sampai turun ke pusarnya. Itulah bagaimana bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Idza masya takaffu'an. Ketika Rasul itu berjalan, maka jalannya bergoyang. Ka'annama yanhattu min sababin, sebagaimana beliau menuruni tempat yang landai. Jadi kalau kita biasa orang itu kalau mendaki gunung, kemudian jalannya landai, akan nampak bagaimana bentuk jalannya. Karena orang yang menuruni tempat yang landai, yang menurun, itu akan goyang tubuhnya, kan begitu. Nah, kira-kira seperti itu bentuk jalannya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidaklah melihat orang sebelum Rasulullah ataupun sesudahnya yang seperti ataupun semisal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di para sahabat itu melihat Rasul dan melihat orang sesudahnya ataupun sebelumnya, maka tidak mendapati orang itu semisal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sekarang ini kita melihat ada orang yang gantengnya Masya Allah, ya, luar biasa, maka tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini murni penuturan banyak sahabat. Ya. Bahkan tadi di hadis yang sebelumnya, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Sampai sesuatu, apapun itu, tidak ada yang lebih indah daripada melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang keenam, maknanya sama sebagaimana hadis yang kelima, kurang lebih seperti itu. Hadis yang ketujuh ini panjang sekali, dan yang kedelapan, para ulama mengatakan dua hadis ini dhaif. Kita langsung masuk hadis yang ke-9. Karena keterbatasan waktu, kita tidak membahas hadis yang ke-7 dan yang ke-8. Yang ke-9, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fammi ashkalal aini manhusal aqibi. Qala Syu'bah qultu li Simakin ma dhali'ul fam qala 'azimul fammi. Qultu ma ashkalul 'aini qala tawilu shikkil 'aini. Qultu ma manhusul 'aqibi qala qalilu lahmil 'aqib. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulutnya apa? Lebar. Mata beliau putih kemerah-merahan dan daging tumit beliau itu sedikit. Jadi intinya bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bentuk bibirnya, maka bentuk bibir Rasulullah itu tidaklah sempit, kita katakan tidaklah begitu kecil, tapi bentuk bibirnya lebar. Dan bentuk matanya seperti apa? Maka mata putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercampur dengan warna kemerah-merahan. Dan warna kemerah-merahan itu sedikit, tidaklah terlalu banyak. Jadi kayak orang ngantuk bukanlah seperti itu, gitu ya. Jadi kalau orang ngantuk kan matanya merah, dan merahnya itu sedikit. Itu bentuk mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan daging di tumitnya, maka daging di tumit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit. Kalau ada orang yang tumitnya itu lebar, besar, bukan hanya banyak dagingnya, tapi tulangnya juga lebar, juga besar. Nah itu bukanlah tumit Rasulullah. Karena tumitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah banyak dagingnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-10. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, bahwasanya beliau menyampaikan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyan wa alaihi hullatu hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu wa indi ahsanu minal qamar.
Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam yang penuh dengan cahaya, di malam yang terang benderang. Yang mana belum mengenakan hullatun hamra. Hullah sudah kita bahas. Baju yang seperti apa? Terdiri dari 2 potong tadi itu ya. Yang berwarna merah, dan merahnya bukan merah murni. Merah bercampur dengan warna yang lain. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Karena di malam itu rembulan menyala begitu amat terang, maka aku melihat kepada Rasulullah. Dan aku melihat kepada rembulan. Falahu wa indi ahsana minal qamar. Maka menurutku bahwasanya Rasul itu lebih indah daripada rembulan. Insyaallah. Biasanya kalau orang yang puitis itu, ketika mendefinisikan keindahan, maka keindahan itu ada di dalam rembulan, kan gitu. Tapi para sahabat sampai menyebutkan bahwasanya indahnya Rasul itu mengalahkan apa? Mengalahkan rembulan. Jadi seperti apa itu bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11. Hadis dari Bara' bin Azib. Ketika Bara' bin Azib ini ditanya oleh seseorang. Sa'ala rajulul al-Bara' bin Azibin. Bahwasanya seseorang bertanya kepada Bara' bin Azib, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Maka belum menyatakan la bal mithlal qamar. Tidak. Akan tetapi sebagaimana rembulan. Kita bisa tahu bagaimana cahaya kilatan pedang itu. Ya, kalau seseorang menghunuskan pedang, kemudian dia memainkan pedangnya kena cahaya, kira-kira kilatannya seperti apa? Mungkin kalau dilihat dengan mata, kita akan memejamkan mata. Maka Rasul itu tidak seperti itu. Bagaimana bercahayanya wajah beliau, itu sebagaimana rembulan. Ketika rembulan itu mengeluarkan cahayanya, maka mata yang melihatnya itu tidak akan tersakiti. Berbeda dengan cahaya matahari. Kita tidak akan kuat melihat cahaya matahari. Akan tetapi berbeda dengan cahaya rembulan. Dan seperti itulah kira-kira bagaimana bercahayanya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin bahasa kiasan. Tapi memang begitu, bagaimana tubuh Rasulullah SAW itu mengeluarkan cahaya. Sampai bagaimana nanti di hadis yang terakhir disebutkan, Rasul itu ketika berbicara, maka sampai di antara kedua gigi seri beliau, itu ada cahaya yang keluar dari mulutnya. Ketika Rasulullah SAW itu berbicara. Sampai seperti itu. Dan ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Bahkan bagaimana keringatnya itu baunya wangi sebagaimana bau misk. Keringat kita bau ketika keluar kan begitu. Tapi berbeda dengan keringatnya siapa? Rasulullah SAW. Karena memang seperti itu penciptaan beliau. Dan itu pun masih suka terhadap minyak wangi. Ya enggak? Jadi sunnahnya Rasul itu memakai apa? Minyak wangi. Kita sudah bau mengeluarkan keringat, gak pernah pakai minyak wangi. Nah, ini kalau kita ingin mengikuti sunnah, maka ikuti bagaimana Nabi memakai minyak wangi. Tubuhnya sudah harum, ditambah dengan wewangian. Insyaallah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-12. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahasanya belum menyampaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu ka'annama sigha min fiddatin rajilas sya'ri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulit beliau itu putih bersih. Seolah-olah beliau tercipta dari perak. Jadi kalau perak itu kan putihnya
mengkilau, mengeluarkan cahaya. Ini tidak ada perbedaan antara hadis-hadis sebelumnya. Jadi memang kulit beliau seperti itu, berwarna putih kemerah-merahan dan berkilau mengeluarkan cahaya. Rajila sya'ri, dan rambut beliau tertata rapi. Jadi kalaupun misalkan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang sampai menyentuh apa? Menyentuh mangkib, menyentuh pundak beliau, maka perlu diketahui rambut Rasulullah itu rapi, tertata rapi. Jadi nanti kalau ada orang yang beralasan, oh ini sunnah Rasul kok memanjangkan rambut, tapi dia nggak ngerawat rambutnya, rambutnya sih panjang, ikutin Rasul. Yang bisa kita ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi rambutnya tidak terawat. Bahkan di masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu nampak indah. Kalau ada orang yang mengatakan Rasul itu di masa kecil sebagaimana anak-anak pada umumnya, ucel, dekil, rembes atau apa itu rembes dan sebagainya itu, yang menandakan kekurangan, maka sungguh itu sudah banyak dibantah oleh para ulama. Sebagaimana penuturan seseorang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu Rasul bersama hidup dengan Abu Thalib, anak-anak Abu Thalib itu bangun tidur, bentuknya kucel, dekil, sebagaimana anak pada umumnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari saja beliau sudah rambutnya rapi, dikasih minyak, itu masa kecil beliau, dan matanya dikasih celak, rapi luar biasa. Dan itu sampai bagaimana Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul. Maka kalau kita ingin menggaungkan itu, mengikuti Rasulullah rambutnya panjang. Nah, rambut Rasulullah itu terawat, rapi. Bagaimana dengan kita? Rambut sudah tidak terawat, sehingga orang itu melihatnya bukan kemudian memberikan kesan positif. Justru apa? Kesannya negatif. Kemudian yang selanjutnya hadis yang ke-13. Uridu alayyal anbiya'u fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijali syanu'ah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dinampakkan kepada beliau, di hadapan beliau, dinampakkan para nabi. Fa'idha Musa, maka beliau melihat Musa, itu sebagaimana orang-orang dari Syanu'ah. Kita bahas Syanu'ah itu apa? Syanu'ah itu qabilah dari Yaman. Itu nama qabilah Syanu'ah. Jadi sebagaimana orang-orang Yaman, kalau kita lihat bagaimana bentuknya antara Yaman dan orang-orang Arab itu berbeda. Orang Yaman, orang Saudi dan orang-orang yang lain. Maka Nabi Musa itu sebagaimana kabilah yang berada di Yaman, dari Yaman. Itu siapa? Nabi Musa. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam Fa'ida akrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwata bin Mas'ud. Maka aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam, maka bagaimana bentuk beliau itu hampir mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Yang ingin mengetahui Isa, maka Isa itu sebagaimana Urwah bin Mas'ud. Kemudian selanjutnya wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam. Fa'idha akrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsahu, maka aku melihat Ibrahim alaihissalam. Maka seperti apa itu Ibrahim? Ibrahim itu lebih mirip, mendekati siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu mirip kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Alaihissalam. Di sini jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti dilihat secara silsilah, memang Nabi itu nyambungnya sampai Nabi
Ismail sehingga Nabi Ismail nyampe kepada Nabi Ibrahim. Maka bukan hal aneh lagi. Bahwasanya Rasul itu mirip dengan Nabi Ibrahim. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah al-Kalbi. Dan Jibril alaihi salam itu lebih mirip, mendekati siapa miripnya? Dihyah al-Kalbi, yaitu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sering Jibril alaihissalam kemudian menampakkan wujudnya dalam wujud manusia, itu selalunya menyerupai siapa? Dihyah al-Kalbi. Kita nanti baca riwayat bagaimana para sahabat melihat Rasul kemudian ditemui oleh seseorang. Yang hadis panjang itu yang diriwayatkan oleh Umar. Yang tidak ada asarus safar. Ini orang ini bukan bekas berpergian jauh, rambutnya hitam, kulitnya bersih, gitu ya. Kemudian menanyakan beberapa perkara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu ditanya oleh para umat Rasul bertanya kepada para sahabat, kalian tahu itu siapa? Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Itu Jibril yang mendatangi kalian, yang mengajarkan kalian akan perihal agama kalian. Maka Jibril itu ketika mewujudkan dirinya dalam wujud manusia, itu sebagaimana Dihyah al-Kalbi. Dan Dihyah al-Kalbi itu memiliki perawakan yang bagus. Ya, perawakan yang baik. Tampan orangnya. Itu Dihyah al-Kalbi. Kemudian yang terakhir, masih sampai 15. Hadis yang ke-14. Sami'tu Aba Tufail yaqul, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li, qala kana abyadu malihan muqassadan. Bahwasanya ada di antara sahabat yang sampai dialah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Namanya Aba Tufail. Para ulama menyebutkan beliau meninggal, ada yang menyebutkan lebih dari 100 Hijriyah. Umurnya panjang. Nabi meninggal pada tahun berapa Hijriyah? Nabi meninggal pada tahun berapa Hijriyah? Tinggalnya beliau di Madinah berapa lama? 10 tahun. Berapa Hijriyah itu? Nah, 10 Hijriyah. 10-an Hijriyah. Belum meninggal dunia. Sedangkan sahabat ini meninggalnya pada tahun berapa? Melebihi 100 Hijriyah. Ada yang menyebutkan seperti itu. Di lamanya beliau hidup, beliau mengatakan, wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Aku tidaklah mendapati orang yang aku pernah lihat di muka bumi ini tidaklah ada lagi orang yang di muka bumi ini yang pernah melihat siapa? Rasulullah SAW kecuali diriku, yaitu ketika beliau dalam umur yang panjang itu dan beliau mengaku pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Lantas para sahabatnya menanyakan kepada dia, qultu sifhuli. Maka orang yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, sifatilah orang yang engkau lihat itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kana abyadu malihan. Beliau kulitnya berwarna putih. Putih, elok, muqassadan, ini menggambarkan akan bentuk tubuhnya. Yang mana tubuh beliau itu sedang. Tidak terlalu gemuk, tidak pula terlalu kurus. Dadanya bidang. Rasulullah. Jadi kalau kita nanti ingin melihat seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perutnya itu bukan one pack. Sini ada yang bapak-bapak one pack ya. Program promil nih kayaknya. Program hamil ya. Maka Rasul itu perutnya tidaklah seperti itu. Kan digambarkan oleh banyak hadis Rasul itu tidaklah gemuk. Sekarang ini ingin mengikuti Rasul harus banyak fitness berarti ini. Dan tidak pula terlalu kurus.
Jadi posturnya itu sedang. Rasulullah. Kemudian hadis yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajathaniyataini idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayahu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Baghawi, Darimi, Baihaqi dan Tabrani. Yaitu gigi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak renggang. Jadi ada celah sedikit celah antara gigi seri beliau. Kalau beliau kemudian berbicara, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, maka seakan-akan ada cahaya yang keluar di antara kedua celah itu, di antara celah itu, di antara kedua gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu para sahabat mengamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bagaimana Rasul berbicara. Maka ketika Rasul berbicara dilihat, seakan-akan keluar cahaya. Bagaimana Rasul berjalan dilihat, sebagaimana orang yang bergoyang. Yang menuruni apa? Darah yang menurun. Dan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Rasulullah ketika menoleh, ada orang yang memanggilnya, maka Rasul itu ketika menoleh, yaltafitu ma'an. Maka menolehnya Rasul itu bukan hanya sebatas kepalanya. Menoleh kepalanya tidak, tapi seluruh tubuhnya ikut menoleh. Itulah tanda bagaimana Rasul menghormati orang yang mengajak beliau bicara. Jadi ada orang yang diajak bicara, orang yang di sini dia ngomongnya ke sana. Iya, ngomongnya ke sana. Maka itu secara muamalah tidaklah baik. Rasul itu digambarkan husnul isyarah. Bagaimana muamalah beliau kepada orang-orang sekelilingnya itu baik. Sampai orang yang jauh sekalipun ingin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking baiknya beliau. Bahkan orang yang mungkin tidak mengenalnya, tapi tahu kalau itu orang yang mengaku Rasul. Sampai orang-orang Badui itu yang tidak memiliki tata krama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sampai di pasar menarik kerah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai digambarkan bagaimana kerah Rasul itu tidak sebagaimana kerah kita, halus. Kerah beliau kasar. Sampai ketika ditarik oleh orang Badui, itu sampai warna merah itu. Leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya gesekan kerah beliau. Itu ditarik oleh orang Badui, ingin minta sesuatu. Katanya kamu nabi. Ini logika orang Badui begitu. Kalau kamu nabi, maka berikan kepadaku harta, kekayaan. Orang Badui itu seperti itu. Jadi nanti kalau mendapati orang yang tidak berakhlak pada Rasulullah, ataupun bahkan kepada penerusnya itu para ulama, memang itu orang Badui. Kalau zaman sekarang pada hari ini itu banyak orang-orang Badui ngakunya orang-orang akademisi, orang-orang kemudian dari memiliki banyak ilmu, akan tetapi akhlaknya tidak jauh beda dengan sebagaimana orang-orang Badui. Bagaimana ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, datang orang Badui masuk masjid. Masih ingat kisah itu? Tiba-tiba kencing di pojokan masjid. Itu Badui, Pak. Sahabat marah nggak kira-kira? Marah. Sahabat mau berdiri, Rasul mengatakan, tinggal di tempat kalian. Biarkan dia kencing sampai selesai kencingnya. Itulah akhlaknya Rasul. Selesai kencing, kemudian dikasih tahu masjid itu kegunaannya untuk apa. Itu akhlaknya Rasul. Sehingga orang-orang yang sekali melihatnya, baru pertama kali ketika itu melihatnya, maka akan jatuh cinta kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah kajian kita pada hari ini, semoga ini bermanfaat. Semoga ini menjadi sebuah tambahan ilmu kita dan tambahan bagaimana nanti kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat. Dan semoga dengan ini pula kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan di dalam hidup kita, yaitu kita mampu diberikan kemampuan oleh Allah mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yang membahas kitab Syama'il ini itu sebenarnya pada hari Selasa. Tapi karena Selasa kemarin saya berhalangan hadir, maka diganti hari Kamis. Dan untuk bukunya, yang mungkin nanti ingin beli bukunya judulnya Mengenal Rasulullah Lebih Dekat. Ada judul lain, warnanya merah, yaitu Pribadi Agung Rasulullah kalau nggak salah judulnya itu. Silahkan dicari di online. Atau nanti bisa menghubungi staf masjid. Gitu ya. Demikian. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله